Sahabat FT News, jumpa lagi dengan saya Roso Daras. Kali ini saya ingin berbicara dan mengajak Anda untuk berwisata ke Danau Toba, danau terindah yang ada di Indonesia. Sayang kalau Anda tidak pergi ke sana. Dan ada apa di Danau Toba dan seperti apa latar belakang budaya serta kehidupan masyarakatnya. Telah hadir bersama saya tokoh penggiat budaya yang ada di Parapat, Danau Toba. Beliau adalah Ibu Kori Paroma Panjaitan. Horas, Ibu Kori. Nah, tolong Ibu Kori, apa itu Danau Toba untuk masyarakat milenial yang mungkin belum pernah ke sana dan belum ke sana, sehingga reason apa sih yang Bu Kori pernah harus suggest kepada mereka supaya anak-anak muda itu menabunglah supaya bisa pergi ke Danau Toba, karena sangat mudah dijangkaunya, dari Silangit bisa cukup dekat, dan dari Kuala Namu juga bisa ya. Oke, silakan tentang Danau Tobanya, Bu Kori. Baik, sebenarnya setelah Danau Toba dijadikan sebagai prioritas destinasi Danau Toba sebagai objek wisata prioritas. Ya, betul. Nah, jadi banyak memang pembangunan wisata yang sudah dilakukan di Toba oleh pemerintah ya, di zamannya Pak Jokowi. Dari tahun 60-an kita sudah masuk menjadi objek wisata sebenarnya dulu itu. Berbarengan dengan Bali. Oh, Bali ya. Tapi Bali melejit dengan lebih cepat. Dulu ya. Tapi kita tertinggal. Kayak jalan di tempat. Ya. Jadi hanya ada 2 tempat dulu objek wisata yang ada di kawasan itu, hanya ada di Parapat dengan Samosir. Selebihnya kan daerah pertanian, daerah ya sesuai dengan ininya, kampung masing-masing. Tapi kalau untuk wisata sekarang hampir di 7 kabupaten yang bersinggungan langsung dengan Danau Toba itu sudah dijadikan itu menjadi destinasi wisata. Nah, jadi masing-masing dengan keunikannya sendiri-sendiri. Ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Kalau misalkan kayak Parapat itu masuk ke Kabupaten Simalungun, itu dengan budaya yang bisa dikatakan majemuk ya. Kalau Parapat itu kan mayoritas Toba, tapi sebenarnya itu di tanah Simalungun. Etniknya Simalungun. Nah, kemudian itu Kabupaten Toba itu adalah sebagai budaya Kabupaten Toba itu juga yang lebih banyak di sana, penenun kita juga banyak. Penenun ya, ulos kita, dan di sana juga ada komunitas Parmalim. Itu adalah agama aslinya Batak. Ada di situ di Lagu Boti. Nah, jadi itu juga bisa menjadi daya tarik buat kita karena banyak cerita tentang Batak itu di sana yang sebenarnya yang tidak ditahu masyarakat umum. Betul. Nah, jadi komunitas itu bisa kita lihat seperti apa mereka hidup, bagaimana mereka hidup. Nah, itu bisa kita dapatkan informasinya di sana. Nah, kemudian ada masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, Tapanuli Utara sebenarnya itu sebagai destinasi rohani karena di sana banyak sejarah masuknya kekristenan kan dari sana. Nah, jadi ada keterkaitan itu di situ. Kemudian dia punya pulau juga. Jadi hanya bukan hanya Pulau Samosir, ada juga Pulau Sibandang. Pulau Sibandang, betul. Nah, itu di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, jadi ada juga di Humbang Has, ada itu si Pinsur yang dulu Pak Jokowi juga datang ke sana. Di sana terkenal kopinya, kopi Silitong. Kopinya mereka itu yang dulu sempat masuk ke Starbucks ya. Nah, sempat juga masuk di situ. Baru ada Bakara Tipang. Bakara Tipang di sanalah Istana Raja. Istana Raja Sisingamangaraja dan makamnya juga di situ ada. Itu sejarahnya kerajaannya Batak lah di situ sebenarnya ada. Yang walaupun pada saat penjajahan Belanda itu kerajaannya itu dibakar habis dan memang kita kehilangan banyak informasi dari itu peristiwa itu. Kemudian itu Samosir, kalau Dairi, Kabupaten Dairi dulu itu sebagai Silahi Sabungan. Silahi Sabungan itu Marga Silalahi, klannya Marga Silalahi. Di situ ada tugunya mereka, ini yang lebih budayanya mereka itu lebih kental di situ. Di Marga itu. Di Marga itu ya. Kemudian Karo, ini etnis Karo yang berbeda juga dengan kita. Kalau di Kabupaten Dairi tadi ada juga Pak-Pak ya. Nah, kalau di Karo itu beda lagi, itu daerah pertanian. Yang di sana kita bisa tahu ada festival buah dan bunga. Ya. Baru yang terakhir. Mungkin ya. Jadi baru itu Pulau Samosir. Samosirnya. Nah, inilah yang menjadi ikonnya kawasan Danau Toba. Nah, di sana sebenarnya asal mulanya orang Batak kan. Nah, jadi dari Cianjur mula-mula itu dari Samosir Pangururan sana.
dari sanalah asal mula Raja Batak hingga akhirnya dia melahirkan dan dia punya anak, keturunan-keturunan hingga ke saya. Kayak misalkan dari saya itu saya nomor 16. Keturunan Raja Panjaitan yang 16. Nah, jadi masing-masing marga itu punya nomor itu, penomoran itu ada dan itu silsilah itu memang kita jelas. Betul. Nah, jadi kita akan tahu kita nomor berapa, dari mana, seperti apa. Nah, terlihat dari itu. Silsilahnya gitu ya. Jadi saya rasa anak-anak muda akan lebih bisa kita ajak ke kawasan Danau Toba itu. Kenapa? Karena banyak hal yang menarik sebenarnya yang bisa kita angkat di situ. Dan apalagi sekarang kan media sosial itu sangat ini dengan TikTok rianya hanya 30 detik mereka bisa menyampaikan pemikirannya tentang Toba itu bisa. Sebenarnya kami sangat berharap milenial itu. Kenapa? Karena mereka membantu kita juga untuk mempromosikan kawasan Danau Toba itu. Ya, dengan ada satu kawasan yang mereka sebenarnya paling suka anak muda itu ada di Bukit Holbung. Itu bukitnya sangat bagus sekali. Bukit Holbung. Iya, itu kayak Bukit Teletubbies katanya. Oke, kabupaten mana ini Holbung? Itu di Samosir. Oh, di Samosir. Iya, di Samosir. Jadi dia itu hanya perbukitan aja sebenarnya. Tapi anak-anak muda itu suka ngecamp. Nah, di situ. Jadi ada juga satu di Paropo. Di situ juga tempatnya anak-anak muda untuk ngecamp. Mereka bikin acara-acara di situ. Dan ternyata kaum milenial itu bisa mengajak masyarakat lokal untuk melakukan sesuatu gitu. Aktivitas bersama. Betul. Jadi salah satunya adalah event-event yang akhirnya itu bisa menjadi event tahunan. Jadi kayak misalkan festival Silahi Sabungan, festival Dokan, gitu kan, festival seribu tenda itu ada di Toba. Jadi itu semua anak-anak muda. Jadi mereka ngecamp puluhan ribu malah kadang datang di tempat itu. Dari seluruh Sumatera Utara atau hanya sekitaran? Dari luar juga. Dari banyak tempat seluruh Indonesia ada juga. Kadang ada juga tamu-tamu dari luar negeri itu yang bergabung untuk menyaksikan tempat itu gitu. Acara-acara itu. Nah, jadi artinya itu bukan hanya untuk orang peneliti ya. Jadi anak-anak muda itu juga, tapi memang kalau untuk keperluan penelitian juga bisa untuk para anak-anak muda itu. Betul. Nah, jadi mereka bisa. Jadi sebenarnya sudah terbagi-bagi itu di kabupaten itu. Kita mau nyari tentang rumah adat, mungkin dari orang arsitektur, itu kan rumah-rumah adat kita itu kan unik juga. Tanpa paku, tapi bisa ini. Sama kayak ada juga di beberapa tempat di Indonesia ini yang menggunakan rumah adat dengan cara seperti itu, tanpa paku. Betul. Itu tanpa paku tapi bisa bangun rumah gitu. Ada filosofinya juga gitu kan. Nah, jadi saya rasa kawasan Danau Toba itu cocok untuk milenial juga. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, jadi akses juga ya, kita juga berterima kasih juga untuk pemerintahan yang telah memberikan pembangunan ke pelosok. Artinya infrastruktur kan lumayan bagus juga. Jalanan jalan besar sudah mulai ini, jalan sampai masuk ke kampung-kampung pun kadang udah bagus. Jadi tidak menyulitkan lagi. Tapi kadang kan lebih seru kalau adventure gitu kan, lebih seru kalau kita nyari di seluk-seluk belukar. Hidden gem katanya kalau nggak salah tuh. Anak-anak muda bilang itu. Nah, jadi itu. Tapi satu yang menjadi concern saya sebagai orang geopark, anak-anak muda itu kalau yang ngecamp masalah sampah. Kebersihan. Itu kebersihan. Karena mereka kadang ninggalin sampah. Gitu. Nah, jadi mungkin memang yang namanya konservasi itu kan harus ada aturan memang. Jadi misalkan dia masuk ke satu wilayah, satu hutan misalkan, hutan lindung, dia ngecamp di atas. Jadi dia datang bawa apa, pulangnya harus jelas. Pulangnya bawa apa. Nah, jadi tanaman juga jangan dirusak. Jadi ya, dibiarkan saja seperti itu. Karena di samping itu juga kan Toba itu juga udah ini dengan perusak lingkungan lain gitu kan. Nah, penebangan pohon pembalakan gitu, juga pembalakan segala macamnya itu. Jadi itu juga harus menjadi concern anak-anak muda, saya rasa menjadi highlightnya anak-anak muda, menyampaikan ke semuanya melalui media sosialnya masing-masing bahwa Toba itu perlu dilindungi gitu loh. Ini milik kita. Pengen juga nanti generasi berikutnya itu masih bisa menikmati itu. Menikmati Toba. Jadi jangan hanya kita aja, tapi generasi ke depan bisa
menikmati itu lagi gitu. Okay. Jadi peran milenial itu sangat penting. Sangat penting. Iya. Sahabat FT News, Anda tahu bahwa debit Air Toba itu turun terus dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah karena pembalakan liar yang ada di atas. Dan itu saya kira harus menjadi concern kita bersama supaya mungkin ada aktivitas penanaman pohon, kepada yang suka membalak liar dikasih sanksi yang tegas, dan seterusnya. Tapi yang catatan menarik adalah bahwa Anda jika ingin ke Danau Toba, hampir semua fasilitas wisata ada di sana. Mau spot wisata ada, yang cuma menikmati keindahan alam juga bisa. Dan semua sudut Toba itu menjanjikan satu pengalaman wisata yang tidak akan Anda lupakan. Saya beberapa kali ke sana, saya pernah ke Sibandang bersama Ito Kori, ada mangga muara yang luar biasa enak. Saya pernah naik ke Samosir, ada Danau Aik Natonang, jadi danau di atas danau, Samosir itu keren sekali. Beberapa air terjunnya juga keren. Yang ada dulu pernah perkemahan Sibolangit, keren juga. Dan masih sangat banyak tempat-tempat yang sangat indah di sana. Cuma tadi pesannya beliau adalah mari kita jaga bersama keindahan Toba supaya tidak sampai di generasi kita aja, tapi jangan lestari sampai ke anak cucu kita. Kemudian Ito Kori, apakah sebagai destinasi wisata juga sudah didukung oleh aktivitas UMKM nih, yang mungkin menyediakan kayak gift-nya atau souvenir gitu ya, dan aktivitas kulinernya barangkali ya, seperti apa nih Ito Kori? Ya. Pergerakan wisata itu kan bisa dilihat dari apa sih yang muncul gitu ya. Salah satunya adalah UMKM. Betul. Ini sangat menjadi concern pemerintah juga sekarang. Ya, jadi di samping kita juga melakukan pembinaan atau pendampingan di desa-desa, melatih mereka melakukan sesuatu. Nah, artinya apa? Kenapa sih kita harus membawa souvenir-souvenir yang dari Jawa, dari Bali, ya gitu kan, dari Bandung gitu, dari Jakarta, macam-macam gitu. Kenapa sih kita nggak bikin sendiri gitu? Sebenarnya kita bisa, kita mampu. Nah, kita kan banyak. Seni kita itu kan banyak juga. Gorga, gorga itu adalah ukir. Gorga. Ya, gorga. Nah, huis ada. Huis itu adalah lukis. Nah, penenun kita ada. Kita dengan tenun. Ulos kita banyak. Walaupun kita sekarang ini sedang menggiatkan agar itu menggunakan pewarna alami. Ya, di samping kita menjaga lingkungan, kita juga merawat alam gitu. Nah, kemudian itu kuliner kita, jajanan tradisional di kawasan itu kan banyak juga sebenarnya. Nah, kalau masalah kehalalan itu, makanan halal itu ya saya mengerti. Mungkin kita kan pasti worry dengan kita datang ke satu tempat, ada nggak makanan yang bisa? Kayak saya misalkan saya makan makanan yang nggak bisa, kayak misalkan udang saya nggak bisa karena alergi. Nah, jadi saya juga yang Muslim juga mungkin begitu, yang beragama lain, kayak misalkan mereka datang, kemana sih saya bisa makan nyaman? Rata-rata yang saya tanyakan itu adalah masalah itu, kenyamanan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk makanan rumah makan itu banyak. Banyak ya? Iya. Jadi bukan berarti kita tidak memikirkan itu, kita pikirkan juga. Dan pemerintah juga sudah membuat itu mana yang khusus untuk yang Muslim dan ada halal, Muslim. Iya, betul. Itu ada semuanya. Jadi hanya mungkin penyampaian aja yang kadang mungkin ribut atau apa, mungkin kurang pas. Jadi akhirnya memikirkan tamu kan udahlah daripada ini gitu kan. Nah, jadi kadang ada yang lucu, Pak. Karena mungkin mereka pengen banget ke Danau Toba, tapi karena mereka tidak nyaman dengan makanannya, akhirnya mereka bawa kompor, masak sendiri, bawa gas, bawa makanan, bawa ini semuanya. Kadang belanja di situ, masak sendiri gitu. Jadi mungkin itu salah satu menunjukkan bahwa mereka tidak nyaman. Nah, jadi artinya mungkin inilah salah satu yang menjadi bahan pemikiran buat masyarakat setempat. Bagaimana cara untuk mengatasi itu. Kita welcome dengan siapapun, tapi memang sudah ada. Tapi artinya gak usah takut deh. Ini banyak. Rumah makan Muslim banyak, rumah makan Padang. Dan Batak pun sebenarnya nggak semua memakan itu. Karena agama Malim itu
komunitasnya mereka juga tidak ini juga mengkonsumsi. tidak mengkonsumsi Iya, itu. iya, iya, Bahkan iya. di perkampungan mereka lebih memilih hidup dengan yang beragama Muslim daripada kami, karena Iya, kami iya, kan iya. takutnya tercemar karena Iya. kami mungkin ada yang memelihara ini Oke. gitu kan. Nah, jadi artinya itu bisa lah Iya, diatasin. iya, Tidak iya. terlalu menjadi satu hal yang menghalangi kita untuk datang ke Toba. Pergi ke sana ya. Betul. Nyaman aja, yakin Iya. aja. Ada banyak kok Iya, ini iya, yang iya. bisa kita berikan di sana. Betul. Jadi UMKM-nya itu Mm-mm. kulinernya itu juga sudah sekarang ini kan udah dibarengin dengan PIRT-nya, dengan PRT. ya dengan secara legalnya ada juga. Iya, Baru apa namanya, sertifikasi halalnya juga udah ada. Oke, Udah oke. mulai kita urus Pak, seperti itu. Bagus, bagus, Jadi bagus. orang yang datang ke Toba itu sudah bisa membeli produk-produk lokal yang memang benar-benar itu adalah karyanya mereka. Oke. Masyarakat binaan-binaan kita. Iya, Dan iya, itu iya. tidak hanya dibina di daerah gitu. Mereka juga dibawa ke mana-mana gitu, studi banding kemana, dibawa ke Jakarta juga. Dan banyak juga pengajar-pengajar, tenaga pengajar yang datang ke Toba. Kayak misalkan bentuk kemasannya seperti apa. Iya. Tapi satu hal untuk kami memang kesulitan dalam hal bahan baku. Bahan baku. Betul. Kalau di Jawa kan cepet gitu loh. Cukup Kita mau mudah minta apapun, mendapatkan nyari apapun apapun ada gitu Ya, ya. ya, Nah, ya. kalau di sana kan kita terbatas, Pak. Jadi kita harus kalau melalui online bisa juga, tapi melalui pesan kayak gimana ya harus ke Jawa belanja. Itu iya, kenapa mungkin PR tuh ya. produk kita itu masih dijejelin ini produk-produk yang hampir mirip dengan di Bali, atau di Jogja, Iya, Jakarta, iya, iya. Bandung kayak gitu. Iya. Menarik. Nah, terakhir yang ketiga, budaya. Nah, karena kalau misalnya kita ke Bali, misalnya itu ada tari kecak, tari legong, dan sebagainya ya. Kemudian kita ke Jogja juga ada bedoyo, ada serimpi, macam-macam. Dan bisa kita nikmati sambil kita tidak saja menikmati keindahan alam dan kultur masyarakatnya, tapi juga performing art ya. Nah kalau di Batak atau komunitas suku Batak kan ada tortor, ada mungkin tari lain, sehingga mungkin itu bisa jelaskan kalau kita ke sana, kalau pengen nonton budaya lokal tuh nonton apa itu di sana tuh? Kalau untuk pertunjukan ya sebenarnya banyak juga, beragam juga Pak ya. Banyak, ada juga tortor, ada opera Batak itu juga Opera ada. Batak? Ada juga. Nah, Sorry, itu bentuknya kayak teater atau opera? Opera Batak itu cerita-cerita legenda sebenarnya yang yang ditampilkan dengan apa namanya, dikemas dengan kayak zaman dulu gitu. Jadi misalkan cerita terbentuknya Danau Toba kayak mana, ada si Piso Sumalim, cerita-cerita rakyat. Jadi itu yang diangkat menjadi opera Batak. Opera Batak, Bahkan ada juga yang udah agak kontemporer kali ya, udah ini kan dengan kehidupan yang sekarang. Nah, jadi tampilkan juga orang Batak sekarang itu seperti apa sih? Itu ditampilkan dengan peran-peran tadi, seni peran tadi. Nah, jadi kalau tortor saya rasa udah banyak juga. Musik juga ada uning-uningan. Jadi itu kan ada yang memang untuk kita itu ada berbagai hal dibagi. Kalau musik untuk ritual, untuk adat, pesta adat ada sendiri. Itu Gondang Sabangunan itu. Jadi itu enggak ada aturan tertentu. Tidak sembarangan bisa betul, dimainkan, ada aturan ya? tertentu, betul Pak. Itu menggunakan alat-alat musik tradisional? Tradisional. Itu semua tradisional, justru itu lengkap. Semuanya lengkap dia. Nah, jadi pemainnya juga biasanya itu orang tua itu. Tapi ada musik lagi yang lebih ringan, itu namanya uning-uningan, itu udah masuk seruling. Tiup nah, ya. Kalau di Gondang Sabangunan kan itu ada sarune namanya. Sarune gitu. Nah, itu alat tiupnya dia. Tapi kalau di ini udah masuk dia seruling. Seruling. Nah, seruling kecapi. Kecapi masuk. Udah masuk. Jadi garatung, namanya garatung ya. Yang kayak gamelan tapi yang dari kayu itu. Gamelan dari kayu. Kulintang. Kulintang, kayak kulintang. Nah, itu. Nah, jadi artinya udah lebih ke arah sana, uning-uningan itu udah lebih mudah. Jadi kalau anak-anak muda itu biasanya menggunakan itu. Jadi kalau mereka nari, kan kita ada namanya istilah pesta naposo gitu. Pesta naposo. Itu pesta naposo itu adalah pesta anak muda. Jadi mereka itu di sini ajang untuk mencari jodoh.
Oh, pesta muda-mudi. Nah, jadi misalkan pada saat pesta itu dia senang sama yang mana gitu kan. Udah tahu dia dari desa mana. Nanti ada beringin yang di tengah lapangan itu. Pohon beringin ditaruh di situ. Nanti diambil itunya daunnya. Itu nanti kalau disematkan di rambutnya, kalau dia mau, berarti dia menerima. Oh. Nah, ke depannya itu kita kan tidak ada pacaran sebenarnya, Pak. Iya, langsung. Jadi pada saat dia udah mau, itu, pacarannya pun nanti melalui pintu, dinding gitu lah di sebelah sana. Ada jadi ngobrolnya begitu. Gitu. Nah, jadi agak lucu juga sih sebenarnya. Menarik. Nah, jadi setelah Pesta Naposo itu ada seperti itu. Nah, biasanya setelah Pesta Naposo itu banyak yang menikah. Karena udah ada yang jadian kan. Iya, yang jadian. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nah, tapi itu memang manortor bersama mereka anak-anak. Manortor bersama. Nah, anak-anak juga ada peran serta anak-anak itu dalam tortor, seperti tortor juga nari ya. Itu martumba. Martumba itu dia itu nari tapi sambil nyanyi. Jadi nggak ada musik. Tapi kadang kalau sekarang udah kadang diikuti musik akustik yang tadi dengan itu. Ya, tapi kalau aslinya itu adalah nyanyi. Oke. Gitu. Jadi itulah pertunjukan yang beragam bisa beragam, banyak, banyak yang bisa kita ini kan. Tariannya juga banyak, kayak misalkan tarian tunggal panaluan, itu tarian tongkat itu yang pakai tongkat, atau mungkin tari cawan, yang cawan ada sampai 7 bisa ada itu. Kalau yang tunggal panaluan itu ada sejarahnya juga, itu tongkatnya itu ada namanya pohon piu-piu tanggule. Ini udah jarang itu. Piu-piu tanggule itu buah. Jadi dia itu kalau dibuka langsung dimakan tuh akan kecut banget. Langsung dibuang gitu. Tapi cara makannya itu ini dulu di piu-piu. Ini namanya piu-piu, bahasa Bataknya di piu-piu. Apa ini namanya? Untir-untir gitu ya. Setelah itu nanti baru kita buka, baru manis. Itu caranya. Tapi pohonnya itu yang kita gunakan untuk ini membuat apa itu tadi? Tongkat itu. Tongkat tadi ya. Iya. Jadi tongkat itu yang karena dia lurus kan pohonnya, itulah yang dibuat untuk membuat itu. Tarinya itu tarian tunggal panaluan itulah yang menjadi ininya dia, khasnya dia. Itu pun bisa disaksikan. Bisa dipertunjukkan bisa disaksikan ya. Iya. Bahkan boneka kita ada puppetnya itu apa? Si Gale-Gale. Kayak wayang. Si Gale-Gale ya. Kalau di sini wayang mungkin Golek, di Jawa. Wayang Tenggul. Kalau ini kan dari kayu, tapi dia boneka dari kayu yang digerakkan. Iya. Nah, cerita legendanya juga ada. Nah, itu juga jadi tempat di tempat-tempat wisata di Samosir itu menjadi karena itu dipercaya punya orang Margasida Butar. Situ ya. Jadi itu yang dipakai sebagai pertunjukan. Dan biasanya diikuti oleh para tamu untuk ikut nari bersama dia gitu. Menarik, jadi menggunakan partisipasi pengunjung ya untuk menari ya. Oke. Nah, sahabat Neptunus, untuk Anda ketahui bahwa Ibu Kori Paroma Panjaitan juga pengasuh Sanggar Daulok Sipiak. Itu penggiat budaya dan beliau juga seorang penari tortor yang saya tahu sangat piawai dan tidak hanya pada tataran matortor biasa, tapi pada tataran matortor yang betul-betul sudah spiritual. Kita tidak afdol kalau kita tidak ajak beliau untuk matortor bersama kita. Mari, Kori. Tapi saya pakai sarung saya, Pak, ya, karena saya tidak siap-siap, jadi saya pakai sebentar. sarung dengan ini saya yang seadanya aja. Nah, ini saya minta maaf, ini adanya mungkin bukan ulos Batak ya. Bisa nggak ini digunakan ini? Bisa, nggak apa-apa lah. Ya. Mersatabi matunabor tuopui. Harap dimaklumi. Karena itu tanpa persiapan, ini improvisasi, langsung kita membuat tortor dan tidak ada persiapan sehingga pakai ulos seadanya yang bukan asli buatan Sumatera Batak yang saya tahu sangat. Tapi nggak apa-apa, ini wastra juga. Wastra, ya. Ini juga nggak tahu dari mana nih ulosnya nih. Ini dari Baduy, Pak. Baduy. Jadi kayaknya saya dari Baduy, ini dari kayaknya Lombok ya. Lombok, NTB. Iya, NTB. Nggak apa-apa lah, tetap Indonesia.